Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai jenis-jenis fungsi berdasarkan sifatnya. Nah, ini masih materi matematika wajib kelas 10 ya. Nanti jenis fungsi berdasarkan sifatnya itu ada 3 jenis, yaitu nanti ada fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu dari fungsi injektif. Jadi fungsi injektif ini disebut juga sebagai fungsi satu-satu. Di mana menurut definisinya, fungsi injektif itu adalah suatu fungsi yang memetakan dari A ke B dikatakan sebagai fungsi injektif atau satu-satu jika setiap anggota A itu memiliki bayangan yang berbeda di B. Jadi anggota A itu bayangannya harus berbeda semua di B, nggak boleh ada yang bayangannya sama. Nah, untuk lebih jelasnya, jika kita gambarkan di suatu diagram panah, misalnya seperti ini. Ini ada himpunan A, ini saya berikan 3 contoh fungsi, nanti kalian coba telaah yang mana ini yang menurut definisi merupakan fungsi injektif. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada A, B, C, D. Ini 1 dipetakan dengan A, kemudian 2 dipetakan dengan B, kemudian 3 saya petakan dengan D, kemudian 4 saya petakan dengan C. Dari A ke B ya. Terus kalau yang ini, yang di sini sama ada 1, 2, 3. Terus di sini ada A, B, C, D. Kemudian 1 saya petakan dengan A, 2 saya petakan dengan B, dan 3 saya petakan dengan C. Terus satu lagi ada diagram panah lagi. Di sini sama ada 1, 2, 3, 4, dan di sini ada A, B, C. Kemudian, oh ya, ini yang kedua tadi sama pemetaannya dari A ke B. Ini juga, ini 1 saya petakan dengan A, kemudian 2 saya petakan dengan B, kemudian 3 saya petakan juga dengan B, dan 4 saya petakan dengan C. Oh iya, pertama kali harus kalian ingat definisi fungsi itu kemarin apa? Jadi fungsi itu yaitu suatu hubungan yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat 1 ke anggota himpunan B. Jadi setiap anggota A semuanya harus dipetakan dan tepat 1 kali.
Nah, kita sekarang akan analisis dari 1, 2, 3 ini, manakah yang termasuk fungsi injektif? Fungsi injektif tadi jelas karena fungsi semua anggota himpunan A pasti harus dipetakan. Hanya yang membedakan dengan fungsi pada umumnya, setiap anggota A itu dipetakannya bayangannya harus memiliki bayangan yang berbeda di B. Nah, sekarang kita lihat. Untuk yang poin pertama, 1 dipetakan dengan A, 2 dipetakan dengan B, 3 dipetakan dengan D, 4 dipetakan dengan C. Semua bayangannya apakah berbeda? Berbeda. Kalau tadi jelas 1, 2, 3, 4 semuanya dipetakan. Syarat fungsi terpenuhi. Kemudian syarat injektif harus memiliki bayangan yang berbeda. Ini semuanya bayangannya berbeda. Jadi untuk nomor 1, dia jelas dia sebagai fungsi injektif. Kemudian yang kedua, syarat fungsi terpenuhi yaitu 1, 2, 3 semuanya dipetakan tepat satu kali. Nah, kita lihat apakah bayangannya berbeda? Berbeda. Berarti dia fungsi injektif. Meskipun di sini ada anggota B yang tidak memiliki prapeta di A, ya nggak apa-apa, karena yang harus dipetakan yang penting kan yang himpunan A, karena ini fungsi dari A ke B. Yang penting semua anggota A itu dipetakan dan bayangannya di B semuanya berbeda. Nah, jadi yang kedua juga fungsi injektif. Nah, kemudian yang ketiga ini kita lihat syarat fungsi 1, 2, 3, 4 semuanya dipetakan, benar. Tetapi kita lihat dulu bayangannya untuk tahu dia injektif atau bukan. 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, 3 ternyata juga dipetakan ke B. Artinya bayangan 2 dan 3 itu bayangannya sama, yaitu sama-sama B. Jadi meskipun yang ketiga ini fungsi, tetapi dia bukan injektif gitu. Jadi yang injektif hanya yang poin 1 dan poin 2. Nah, ini kalau bentuknya diagram panah. Nah, sekarang jika ada pertanyaan seperti ini, suatu fungsi didefinisikan fx sama dengan 2x. Nah, pertanyaannya, apakah fx merupakan fungsi satu-satu atau injektif ya? Atau injektif? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian sebenarnya bisa mengambil sampel domainnya. Terserah mau dimulai dari berapa. Mau dibikin diagram panah pun boleh. Misalnya ini saya bikin diagram panah. Fx itu sama dengan Y ya. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Nah, misalnya saya ngambil X-nya itu dari negatif 2 misalnya. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 misalnya. Nah, ketika X-nya negatif 2, Fx-nya berarti yaitu 2 kali min 2, berarti negatif 4. Kemudian ketika X-nya negatif 1, berarti Fx-nya negatif 2. Kalau 0, berarti 0. Kalau 1 berarti 2, dan ketika 2 berarti 4. Kalau dihubungkan, ya. Ini 2 dengan negatif 4, 1 dengan negatif 2, 0 dengan 0, 1 dengan 2,
dan 2 dengan 4. Nah, semua dipetakan dan memiliki bayangan yang berbeda. Artinya fx sama dengan 2x dia benar fungsi injektif. Nah, lagi ya, contoh satu lagi. Suatu fungsi didefinisikan ya dengan fx sama dengan x kuadrat. Apakah fx merupakan fungsi satu-satu? Nah, kita akan coba jawab. Ini saya juga menggunakannya diagram panah. Nggak harus diagram panah sebetulnya ya. Nah, untuk domain sama seperti tadi, saya ambil dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Kemudian untuk y-nya, nah kita coba. Ketika x-nya itu negatif 2, maka fx-nya atau y-nya hasilnya adalah negatif 2 kuadrat. Berarti hasilnya, biar urut deh dari 0 dulu ya. 0 kuadrat dia 0. Negatif 1 kuadrat berarti 1. Kemudian negatif 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat juga 4. Jadi kalau kita hubungkan petanya tadi, ini negatif 2 dengan 4. Kemudian negatif 1 dengan 1. 0 dengan 0. 1 dengan 1. 2 dengan 4. Kita lihat, ternyata negatif 2 dan 2 itu sama-sama memiliki bayangan di 4. Kemudian negatif 1 dan 1 itu juga sama, memiliki bayangannya juga sama, yaitu di angka 1. Nah, karena bayangannya itu ada yang sama, artinya dia bukan fungsi satu-satu, bukan fungsi injektif yang ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk jenis fungsi yang kedua, yaitu fungsi surjektif atau nama lainnya fungsi onto atau bisa juga disebut fungsi kepada. Jadi fungsi ini suatu fungsi yang memetakan himpunan A ke B dikatakan sebagai fungsi surjektif jika setiap anggota B memiliki setidaknya atau sekurang-kurangnya satu kawan di A. Jadi syaratnya itu yang B itu semuanya harus memiliki kawan di A. Nggak boleh ada yang enggak. Minimal 1. Artinya pasti daerah hasilnya nanti pasti akan sama dengan daerah kawannya. Nah, kalau yang tadi yang diinjektif, dia kan syaratnya yang penting yang pertama himpunan A-nya pasti dipetakan semua dan memiliki bayangan yang berbeda di B. Nah, jadi misalnya B-nya itu ada yang nggak memiliki kawan, seperti di sini yaitu yang D, ya nggak apa-apa. Yang penting 1, 2, 3 dipetakan dan petanya semuanya beda, yaitu ABC. Itu nggak apa-apa, itu injektif. Nah, bedanya kalau surjektif, seperti yang tadi, pasti himpunan A-nya pasti dipetakan, karena itu syarat fungsi. Bedanya kalau surjektif, dia itu bayangannya justru harus punya semua, punya kawan di A semuanya.
Kayak ABC ini harus punya kawan semua. Jadi kalau ada bayangannya yang sama, kayak 3 dan 4 itu bayangannya sama-sama C, itu nggak apa-apa. Jadi yang di daerah kawannya itu boleh 2 kali. Yang nggak boleh itu kalau nggak ada gitu, nggak boleh. Kayak yang di tadi kan nggak ada nih. Ini nggak boleh. Harus ada minimal 1. Itu yang disebut dengan fungsi surjektif. Nah, contoh lagi. Misalnya ada kayak gini. Misalnya di sini 1 aja, A. Nih, 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke A. Syarat fungsi semua anggota himpunan A semuanya dipetakan 1 kali, ini 1 kali semua, meskipun ketiganya itu dipetakannya sama-sama ke A. Ini boleh. Ini tetap, dia itu tetap surjektif. Nah, ini surjektif. Kira-kira seperti itu untuk fungsi surjektif. Contoh soalnya lagi, kalau bukan dari diagram panah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Suatu fungsi f pada R didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat. Apakah fungsi tersebut fungsi surjektif? Nah, tadi karena yang jadi syarat surjektif itu justru ada di daerah kawannya, saya mengisinya dari daerah kawan dulu deh. Nah, negatif 2, negatif 1, terus misalnya 1, 2 misalnya. Kalau 1 pasti nantinya dia dari kuadrat dari 1. Kalau 2 bisa jadi dia kuadrat dari akar 2. Nah, tetapi kalau negatif 2, ya, ini 1 dengan 1, akar 2 dengan 2, ini karena dia fx-nya x kuadrat. Nah, kalau negatif 2 itu hasil kuadrat dari siapa? Ada nggak negatif 1 itu hasil kuadrat dari siapa? Kan nggak ada nih x-nya. Karena nggak ada, dia nggak ada kawannya, berarti dia bukan fungsi surjektif. Paham ya? Terus lagi, ada contoh lagi. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x plus 5. Apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif? Ya, Pak. Sama kayak tadi. Ini x, ini y, karena fx sama dengan y ya. Misalnya di sini saya ambil negatif berapa ya, misalnya negatif 2 deh, negatif 1, 0, 1, 2. Apakah mereka memiliki kawan sebenarnya? Domainnya itu sebenarnya berapa sih? Kalau negatif 2, berapa ditambah 5 sama dengan negatif 2? Pasti di sini negatif 7, terus negatif 6, terus di sini negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 3. Nah, karena ini kan negatif 7 tambah 5 itu hasilnya nanti negatif 2. Negatif 6 ditambah 5 hasilnya negatif 1. Negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0. Negatif 4 ditambah 1 hasilnya, itu tambah 1. Negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1. Kemudian negatif 3 tambah 5 hasilnya 2. Nah, ini setiap anggota yang di himpunan B atau di sini saya nyebutnya Y, itu semuanya dia memiliki kawan. Ya, merupakan kawannya dari yang himpunan X ini. Ada semua pasangannya. Jadi dia jelas dia fungsi surjektif.
ini subjektif, dan dia juga karena ini satu-satu, semuanya, maksudnya semuanya itu memiliki kawan yang berbeda di Y, domainnya 7, negatif 2, negatif 7, negatif 2, negatif 6, negatif 1, negatif 5, 0, negatif 4, 1, negatif 3, 2, semuanya berbeda. Ini selain subjektif, dia juga jelas injektif. Nah, ini contoh untuk fungsi surjektif. Yang terakhir, jenis fungsi terakhir adalah fungsi bijektif atau disebut juga korespondensi satu-satu. Jadi suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B dikatakan sebagai fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus surjektif. Nah, contohnya misalnya yang di pertama ini, di diagram panah yang pertama, ini semuanya himpunan A dipetakan ya. Syarat fungsi terpenuhi dan kemudian masing-masing anggota himpunan A ini memiliki bayangan yang berbeda di B. Jadi dia injektif karena bayangannya beda. Kemudian yang himpunan B itu semuanya mempunyai kawan kan di A tadi. Nah, jadi dia surjektif karena semuanya dia memiliki rapeta di A tadi. Jadi dia jelas injektif, tetapi dia juga surjektif. Artinya ini, nomor 1 ini, fungsi ini disebut fungsi bijektif, nama lainnya. Nah, kemudian yang kedua, himpunan A, anggotanya semuanya dipetakan, memenuhi syarat fungsi, kemudian A dipetakan ke Y, B dipetakan ke X, artinya bayangannya semuanya berbeda. Artinya dia fungsi injektif. Kemudian yang B, anggota himpunan B itu semuanya memiliki kawan di A kan tadi. Nggak ada yang enggak. Artinya dia surjektif. Karena dia injektif dan dia juga surjektif, artinya dia fungsi bijektif juga. Jadi ini keduanya merupakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Untuk contohnya, contoh yang bukan diagram panah seperti ini, misalnya di dalam soal, itu seperti yang sebelumnya tadi loh. Yang ini ya. Ini yang suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) plus 5. Apakah fungsi tersebut merupakan fungsi surjektif? Tadi sudah kita coba jawab dan ternyata hasilnya dia memang surjektif, tetapi dia juga injektif karena semuanya bayangannya ini juga berbeda. Jadi dia surjektif dan injektif, atau dengan kata lain dia memang fungsi bijektif. Nah, untuk yang ketiga ini penjelasannya cukup singkat saja. Oke, ini tadi sifat-sifat jenis-jenis fungsi berdasarkan sifatnya, mohon maaf. Nah, setelah ini nanti kalian bisa mempelajari secara mandiri lagi agar lebih jelas, atau boleh melihat contoh-contoh soal lainnya, entah itu di buku atau kalian searching, itu boleh. Cukup sekian untuk materi hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.